wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk mengisi tauji kali ini. Tauji kali ini kita akan membahas tentang salah satu biografi tokoh Islam, yaitu bernama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, beliau bernama lengkap Muhammad bin Ismail, lahir di Bukhara 21 Juli 810 Masehi, dan beliau wafatnya pada tanggal 1 September 870 Masehi. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, dan pada usia 4 tahun beliau divonis buta permanen. Walaupun dengan keadaannya seperti itu, ibunya tidak pernah putus asa karena ibunya mempunyai cita-cita bahwa anaknya kelak akan berguna untuk agama dan umat. Dengan keadaan itu, maka ibunya menyekolahkan beliau di madrasah Quran. Ternyata di madrasah itu beliau merupakan murid terkecil dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, gurunya sedang membacakan Quran surah Qaf. Setelah selesai, gurunya iseng bertanya, "Adakah yang di sini sudah hafal surah tersebut?" Dengan lugunya, beliau mengangkat tangan dan berkata, "Aku sudah hafal dan paham." Dan gurunya pun mengetes bacaan Imam Bukhari. Subhanallah, ternyata bacaannya itu sama persis dengan yang dibacakan oleh gurunya. Melihat kecerdasan yang dimiliki oleh muridnya itu, maka gurunya berkata, "Ananda, Al-Quran itu sudah Allah jamin untuk mudah menghafalkannya, sedangkan hadis itu belum Allah jamin untuk mudah menghafalkannya. Maka Ananda mulai sekarang silahkan belajar dan menghafal hadis." Beliau pun pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Beliau pun menceritakan hal yang dilakukan di sekolah tadi, dan terakhir beliau berkata, "Umi, aku ingin belajar dan menghafal hadis." Karena ibunya tahu bahwa kondisi beliau yang buta, maka ibunya berkata, "Nak, kamu menghafal Al-Quran dulu. Setelah hafal Al-Quran baru menghafal hadis." "Tidak Umi, aku mau menghafal hadis." Setelah berkata demikian, Imam Al-Bukhari pun ke kamar beliau. Ibunya melihat anaknya yang meraba-raba masuk ke kamar, maka ibunya pun membentang sejadah dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, kembalikanlah penglihatan anakku, karena Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha melihat dengan jelas." Ternyata di dalam kamar, Imam Al-Bukhari lagi mengulang hafalannya, sudah sampai di Quran surah Qaf ayat 22, yang artinya, dulu penglihatan mereka terhalang, sekarang penglihatan mereka bisa melihat dengan tajam. Sekejap kemudian, Imam Al-Bukhari merasakan ada yang baru di matanya. Ternyata beliau bisa melihat di sekelilingnya. Beliau pun berlari menuju ibunya dan berkata, "Umi, aku bisa melihat." Ibunya yang
terlelap karena kelelahan dalam berdoa pun terbangun. Nah, mungkin kamu melihat dengan mata hatimu, bukan dengan matamu. Tidak Umi, aku bisa melihat dengan jelas apa yang Umi pakai, baju apa yang Umi pakai. Melihat anaknya ngomong begitu, maka ibunya pun terharu dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Bukhari kecil meniti karirnya hingga sampai yang kita rasakan saat ini. Ibrah yang bisa kita ambil dalam cerita ini, yang pertama, bahwa Al-Quran itu sudah Allah janjikan dalam menghafalnya. Maka kembali lagi ke diri kita masing-masing. Yang kedua, perjuangan kesuksesan seorang anak itu pasti dilatar belakangi oleh doa-doa orang tuanya. Dan yang terakhir, kesuksesan itu tidak bisa dicapai hanya dengan tidak adanya usaha sama sekali. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada baiknya itu dari Allah, kalau ada kurangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.